Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, dunia sufi seringkali diidentikan dengan menjauhi dunia, berdiam diri di gunung atau di lautan, berpakaian jelek atau meninggalkan harta dunia sepenuhnya. Bahkan ada yang meninggalkan keluarganya begitu saja. Tentu saja hal ini salah. Tapi mengapa ada pemahaman kehidupan sufi identik dengan meninggalkan pernak-pernik duniawiyah? Salah satu jawabannya adalah akibat ketidakpahaman akan makna juhud yang sesungguhnya. Imam Ghazali menerangkan dalam bab juhud dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa juhud pada hakikatnya adalah sikap tidak tergantung kepada dunia. Bukan sikap meninggalkan dunia sepenuhnya. Juhud adalah mengendalikan dunia dan tidak dikendalikan oleh dunia. Sahabat seiman, berikut adalah 3 ulama tasawuf masyhur yang diberi anugerah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum video ini kita lanjut, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya sob, agar channel dakwah kami ini terus berkembang. Sahabat seiman, salah satu ulama atau waliullah yang dianugerahi banyak rezeki oleh Allah, yaitu nomor 1 adalah Abdullah bin Mubarak. Bagi orang yang biasa menggeluti dunia tasawuf atau kajian tentang akhlak Islam, maka nama ini tidak akan asing di telinganya. Beliau adalah salah satu ulama salaf yang masyhur karena ilmu, akhlak, dan kebijaksanaannya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah mengisahkan bahwa suatu hari beliau datang ke kota Raqqa, yang di situ terdapat istana Harun ar-Rasyid. Orang-orang seluruh kota berkumpul untuk bisa bertemu beliau dan meminta berkah. Selir Harun ar-Rasyid yang ada di atas istana melihat kerumunan itu dan bertanya, "Kenapa orang-orang berkerumun?" Lalu salah satu seorang pengawal menjawab bahwa seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak berkunjung ke kota ini. Itulah raja yang sesungguhnya, tidak seperti Raja Harun yang membuat kerumunan menggunakan pedang dan tongkat. Abdullah bin Mubarak, beliau lahir dari keluarga pebisnis. Ayahnya pedagang dari Turki dan ibunya berasal dari Khwarizma. Mengenal rezekinya yang melimpah, Ibnu Katsir menceritakan bahwa aset tetap beliau berjumlah sekitar 400.000, yang mana semuanya itu beliau investasikan ke beberapa daerah. Sayang sekali, Ibnu Katsir tidak menjelaskan apakah angka ini dalam mata uang dinar atau dirham. Tapi andaikan dirham pun, jumlah ini tetap banyak. Meskipun demikian, beliau adalah pribadi yang sangat dermawan. Jika musim haji tiba, beliau selalu berkata kepada kawan-kawannya, "Siapa yang hendak berhaji, datanglah kepadaku. Aku akan memberi uang sebagai bekal." Di hari-hari tertentu, beliau akan menghampar meja makan dan mengisi dengan makanan-makanan lezat. Lalu beliau akan membiarkan rombongan haji, orang miskin atau musafir untuk ramai-ramai menyantapnya, padahal beliau sendiri selalu berpuasa hingga meninggal. Sahabat seiman, waliullah yang kedua yang diberi anugerah rezeki yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sepengetahuan admin, tidak ada seorang ulama setelah abad 5 Hijriah dan abad-abad sebelumnya yang disepakati keagungannya oleh seluruh Islam Sunni, kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani, khususnya untuk Syekh Abdul Qadir, beliau adalah guru hampir semua ulama yang hidup di masanya.
ratusan ribu penjahat, preman, dan penganut sekte menyimpang berhasil tobat di tangan beliau. Selain sebagai tokoh sufi, beliau juga tidak diragukan kualitas keilmuannya. Buktinya adalah salah satu murid beliau yang bernama Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah adalah pengarang Al-Mughni, sebuah kitab fikih antar madhab yang masyhur itu. Ketika gurunya Abu Sa'ad meninggal, beliau langsung dipercaya memegang madrasah. Dari situ, ketenaran beliau sebagai ulama, pendakwah, dan wali agung mulai masyhur. Di masa itu, para ulama dan pengabdi ilmu mendapatkan jatah harta wakaf dari perkebunan-perkebunan. Syekh Abdul Qadir yang menjadi guru seluruh orang Baghdad secara otomatis akan mendapatkan rizki yang sebenarnya tak pernah beliau harapkan itu. Namun, tetaplah rizki itu mengejar beliau, dan beliau pun menjadi guru sufi yang kaya raya. Sahabat seiman, waliullah yang ketiga yang dianugerahi banyak rezeki oleh Allah adalah Abu Hasan As-Sazili. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah guru sufi pemimpin tarekat. Tarekat itu bernama Saziliyah. Sedikit berbeda dengan sufi lain yang berpakaian sebagaimana umumnya, beliau hanya mau memakai pakaian yang bagus. Beliau selalu ingin tampil sempurna. Selain guru sufi, beliau juga seorang ulama syariat yang masyhur. Izzuddin bin Abdussalam dan Ibnu Daqiq Al-Id adalah beberapa ulama syariat yang aktif mengikuti kajian tarekat beliau. Kedua ulama ini mengagumi dan terpesona dengan ajaran Ibnu Hasan. Namun, sayangnya Abu Hasan tidak pernah mengarang kitab. Ketika ditanya tentang hal ini, beliau berkata, "Kitabku adalah muridku." Dan memang murid beliau banyak mewarisi ajaran beliau, seperti Abu Abbas Al-Mursi serta muridnya yakni Ibnu Athaillah. Sebagaimana ulama lain di atas, Abu Hasan dikenal sebagai ulama sufi yang kaya raya. Abu Hasan memperoleh kekayaannya karena beliau memiliki usaha di bidang perkebunan. Hal ini bisa diketahui dalam ucapan beliau kepada teman-teman beliau ketika beliau ketinggalan dari rombongan perjalanan yang hendak berangkat. "Maaf, aku terlambat karena aku harus melihat perkebunanku yang sedang ditanam di 3 tempat." Tanah beliau bukan 1 atau 2 paddan, tapi lebih dari itu. Beliau berkata 3 tempat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa perkebunan beliau sudah jelas lebih dari 12.000 meter persegi. Namun demikian, beliau serta semua ulama yang dianugerahi kekayaan melimpah adalah sosok yang dermawannya tidak tertandingi. Beliau mendapatkan dunia karena memang beliau mendapatkan itu, bukan mengejar dunia. Mereka mendapatkan dunia karena dunia yang mengejar-ngejar mereka, bukan mereka yang mengejar dunia. Wallahu alam. Sahabat seiman, mari kita ambil hikmah di balik kisah para waliullah yang dianugerahi kekayaan melimpah. Jangan lupa klik like, share, dan komen di bawah video ini. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman atau saudara terdekat Anda. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.